Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kalkulus diferensial. Hari ini kita akan membahas tentang turunan siklometri. Ya, apa itu siklometri? Kita bahas bersama-sama. Fungsi siklometri adalah inverse fungsi trigonometri, ya, atau biasa juga inverse fungsi trigonometri ini disebut dengan atau disingkat dengan arcus atau ARC itu kan ya. Ya. Jadi arcus atau ARC. Contohnya di sini. Misalkan Y sama dengan arcus cos X. Ini artinya apa? Nah, ini artinya adalah X sama dengan cos Y. Ya. Maksudnya apa ini? Ya, biasa kita mencari kan kalau selama ini sering kita misalkan Y sama dengan cos X gitu ya. Y sama dengan cos X. Misalkan Y sama dengan cos 60 derajat. Berapa Y-nya? Y-nya adalah setengah. Jadi kalau selama ini kita mencari nilai dari sudut. Nah, sekarang arcus itu mencari sudutnya. Misalkan diketahui Y sama dengan arcus X. Ini artinya nilainya X ini. Jadi misalkan Y sama dengan ini ada nih Y sama dengan arcus setengah ini ya. Arcus cos setengah. Artinya berapa sudut yang nilainya setengah. Maka setengah adalah cos Y. Y-nya berapa? 60 derajat. Jadi setengah itu adalah cos 60 derajat. Nah gitu. Jadi Y itu adalah misalkan Y sama dengan arcus cos setengah, maka kita mencari berapa berapa nilai sudut yang nilainya adalah setengah. Jadi berapa besar sudut yang nilainya adalah setengah. Ya, contoh lagi misalkan Y sama dengan arcus ARC arcus misalkan cos setengah akar 3. Berapa Y-nya? Ya, maksudnya ini adalah berapa besar sudut yang nilainya adalah setengah akar 3. Tentu Y-nya adalah ini adalah berapa? Ini setengah 30 derajat gitu ya. Nah, itu pengertiannya dulu ya. Pengertian dari arcus atau inverse fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan mencari turunannya ya, mencari turunannya. Kita tahu bahwa Y sama dengan arcus cos X itu bisa dibentuk seperti ini ya, bisa dibentuk seperti ini. Ini berarti X sama dengan cos Y. Ya, kalau ini kita buat gambar dalam segitiga ini ya. X sama dengan cos Y. Ini kan kalau cos itu sama dengan sami ya. Cos itu sama dengan samping miring, sami. Ya, samping miring. Sampingnya mana ini? Sampingnya X ya. Ini. Nah, ini X-nya ini. Jadi samping miring. Cos sami ini bisa X kan bisa dibuat juga X per 1 ya. X per 1 kan tetap X. Berarti X sama dengan cos Y. Berarti sampingnya adalah X dan miringnya adalah 1. Dengan demikian kalau depannya mana? Depannya ini. Depan sudut daripada Y ini kan ya. Ini sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, kemudian kita turunkan. Ini kan variabel dalam bentuk X ya. Berarti dx per dy. Dx per dy sama dengan turunan dari cos Y. Cos Y apa? Min sin Y kan ya? Ya, min sin Y. Jadi dx per dy adalah min sin Y. Sedangkan min sin Y adalah min sin Y-nya apa? Kalau sin itu kan sami ya. Sin itu adalah sami. Sami. Nah, saminya mana? Maaf, sin itu demi, sorry. Sin itu demi. Ya, depannya mana? Akar 1 min X kuadrat per 1. Ini ya. Jadi ya. Terus kemudian dx per dy. Sedangkan yang kita cari tentu ini adalah ini tadi. Yang kita cari adalah turunan dari y sama dengan arcus cos. Berarti dy per dx. Ya. dy per dx-nya itu apa kan? Berarti kita balik. Ya. Berarti asalnya dx per dy diganti dy per
dx. Asalnya min akar 1 min x kuadrat per 1 dibalik menjadi min 1 per akar 1 min x kuadrat. Jadi, Y sama dengan arcus cos X. Maka turunannya adalah min 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah, ini. Jadi turunan dari arcus cos X sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Gampang ya untuk memahami arcus dari cos ini. Oke, berikutnya ada satu lagi contoh untuk sinnya ya. Nah, sekarang kalau sinnya kalau soalnya adalah Y sama dengan arcus sin Y. Ya, kita tahu juga ini kalau fungsinya adalah arcus sin Y, ini kita buat juga X sama dengan sin Y, ya kan? X sama dengan sin Y. Nah, kemudian kita juga turunkan ini, turunan dari dx per dy. Karena variabel X, fungsi X dan variabelnya adalah Y, maka dx per dy. Dx per dy sama dengan cos, ini turunan dari cos Y apa? Maaf, turunan dari sin Y apa? Cos Y. Jadi dx per dy sama dengan cos Y. Maka kita akan mencari ini kan, mencari lagi dy per dx, maka kita balik ya, dy per dx-nya 1 per cos. Ini 1, sedangkan cos itu adalah ya, cos itu adalah sami, samping miring. Ini kan akar 1 min x kuadrat per 1 kan. Nah, ini kan sama saja, per 1 kan sama saja, hasilnya juga akar 1 min x kuadrat. Jadi dengan demikian Y arcus sin X, maka turunannya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Gampang ya untuk dipahami fungsi siklometri untuk fungsinya arcus sin X. Oke. Berikutnya kita ke tugas ya. Silahkan ini buktikan sebagai portofolio kalian untuk diselesaikan. Ini tadi nomor 1 ya, nomor 1 sudah kita bahas bersama-sama ini ya. Kemudian nomor 2 yang jadi portofolio berarti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Jadikan portofolio kalian. Demikian pertemuan kita tentang fungsi siklometri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.